Alhamdulillah, Bismillah. alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmat hidayah, nikmat sehat, nikmat bugar pada Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini jam 8 lebih 2 kita insya Allah akan berngaji olahraga LPO, Lembaga Pengembangan Olahraga Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah dengan syafaatnya kita semua akan terhindar dari siksa kubur, siksa neraka. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat Bapak Dr. Gatot Sugiarto SHMH selaku Ketua LPO PP Muhammadiyah atau yang mewakili Bapak Ibu semuanya yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah di hari Kamis malam Jumat tanggal 23, Alhamdulillah kita kedatangan dokter yang kita tunggu-tunggu, yaitu Dokter Ihwanjen. Eh, Selamat malam, Dokter Ihwanjen. Selamat malam, Mas Alhamdulillah, Frida. Barakallah, matur nuwun sangat dokter bisa bergabung pada Nggih. kesempatan malam hari ini. Eh, kita janjian kapan ya dokter yang membuat jadwalnya dokter? Sekitar bulan Oktober November itu. Inggih. Jadi alhamdulillah pada kesempatan hari ini di tanggal 23 Januari kita bisa berkumpul. Bapak Ibu yang saya hormati, insya Allah selama 1 jam setengah ke depan kita nanti akan berdiskusi bersama. Kita akan mendengar paparan dari Dr. Ikhwan Zain yang akan membahas terkait dengan kemampuan jantung kita, mengenali kemampuan jantung kita, bagaimana saat berolahraga. Karena fenomena sekarang ini yang banyak terjadi bahwa seorang atlet luar biasa fisiknya, tahu-tahu tiba-tiba kolaps di lapangan. Contohnya seperti beberapa puluh tahun yang lalu ada Jima Said, juga dia artis olahraga juga, lalu tiba-tiba meninggal dunia. Ada beberapa pelawak juga, ada Basuki, ada akhir-akhir ini ada teman kita yang dari aktivis olahraga di Penjas juga sama. Untuk malam hari ini insya Allah akan kita bahas secara detail oleh ahlinya ahli. Sebelum masuk ke acara, mohon izin Dokter Ikhwan, saya akan membacakan CV secara singkat. Karena kalau saya bacakan semua mungkin setengah jam tidak akan selesai ini. Oke, langsung saja untuk pembacaan CV-nya. Yang insya Allah akan mengisi pada kesempatan malam hari ini adalah Dr. Muhammad Ikhwan Zain SPKO olahraga sub SPALKK. Riwayat pendidikan yaitu di SMP N5 Yogyakarta, SMA-nya di SMA 8 Yogyakarta, S1-nya pendidikan Dokter UGM Yogyakarta, S2-nya di Ilmu Kedokteran Olahraga Universitas Indonesia, dan S3-nya di Belanda di Orthopedic Sport Medicine di University of Amsterdam, Belanda. Karir atau kiprahnya yaitu beliau dokter di Rumah Sakit JIH Jakarta, dokter kontingen Indonesia di SEA Games 2015 Singapura, dokter kontingen Indonesia di ASEAN Indoor Games 2013. Nah, oke. Dari tim Dokter Paskibraka Nasional 2012 ada presenter poster penelitian FIFA Football Medicine pencegahan cedera pada pemain bola di Monaco tahun 2015, presenter penelitian FIFA Football Medicine pencegahan pemain bola di London, dan pembicara kontingen Olimpiade Indonesia EOC Sport Medicine Course 2015. Dan beliau juga CEO
atau founder dari Jogja Sport Clinic JSC yang berada di utara UPN ya dokter ya. Nah, jadi nanti Oke. Bapak Ibu yang ingin berkonsultasi terkait dengan cedera-cedera olahraga bisa sowan ke JSC yang insya Allah akan langsung ditangani oleh dokter Ikhwan Yen. Dokter Ikhwan tidak perlu berlama-lama, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Ye, Mas, ini matur, ada matur. Pak Gatot, mungkin Oh, sambutan nggih. dulu. Pak Gatot, Eh, Mohon maaf sambutan. Dokter Ikhwan Ye, Jen. ye, Alhamdulillah Pak siap. Gatot pada kesempatan malam hari ini sudah bergabung. Beliau adalah Ketua Lembaga Pengembangan Olahraga Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Bapak Gatot, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Alhamdulillah Pak Punten Gatot saya sudah bisa terlambat bergabung. karena ini baru nyampe rumah. Oke, sebelum dimulai Pak Gatot monggo memberikan sambutan untuk acara yang luar biasa pada malam hari ini. Waktu dan tempat Oke, saya persilahkan Pak Gatot. oke saya pengantar saja nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini alhamdulillah kita masih berkesempatan untuk menuntut ilmu khususnya di bidang apa ya kesehatan dan olahraga. Tentu di setiap ngaji olahraga ini kita menghadirkan para narasumber yang kompeten di bidangnya. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Dr. Ikhwan Zain berapa ya berkenan untuk membersamai kita semuanya. Saya tahu bagaimana Mas Aprida berkomunikasi dengan Dr. Ikhwan Zain ini begitu luar biasa untuk mendapatkan jadwal yang tepat karena kesibukan beliau. Beliau banyak juga aktivitasnya. Tentu saja kesyukuran bagi kita semuanya malam hari ini kita bisa apa bersama-sama dengan beliau ngangsu kawruh kaitannya dengan eh, apa namanya mengenai batas kekuatan jantung dalam berolahraga. Saya hanya sedikit mengingatkan kepada kita semuanya bahwa berolahraga itu bukan hanya sekedar kita bergerak, tetapi kita harus tahu bagaimana pola detak jantung kita, kekuatan jantung kita, supaya kita ketika berolahraga harapannya sehat dan betul-betul kesehatan dan keselamatan yang kita dapatkan. Karena kita sering kali mendengar orang maaf ya, harus pingsan, bahkan harus sampai meninggal dunia gara-gara olahraga. Nah, saya tidak tahu apakah betul itu meninggalnya karena olahraga atau karena ketidaktahuannya terkait dengan kekuatan dari batas kekuatan jantung dalam berolahraga itu kita nggak mengerti sehingga ada sesuatu yang yang menjadikan kita harus meregang nyawa ketika berolahraga. Saya yakin malam hari ini Dr. Ikhwan Zain akan mengupas banyak hal terkait dengan bagaimana kekuatan jantung kita itu ketika berolahraga dan dalam kondisi yang bagaimana kita ini berolahraga mungkin dari sisi usia, usia berapa berolahraga yang tepat itu olahraga yang bagaimana tentu nanti Dr. Ikhwan Zain akan mengupas itu. Yang terakhir, terima kasih sekali Dr. Ikhwan Zain yang sudah berkenan meluangkan waktunya pada malam hari ini. Insya Allah kegiatan seperti ini akan terus kita lakukan secara rutin sebagai bentuk komitmen dari Lembaga Pengembangan Olahraga Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk terus menggelorakan olahraga dengan ngaji olahraga ini. Ini memang tidak biasa ya ngaji olahraga ini, tapi alhamdulillah ini kan kita budayakan di dalam Lembaga Pengembangan Olahraga. Demikian, terima kasih. Nasrul minallah wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Gatot Sugiharto SHMH selaku Ketua LPO PPO Muhammadiyah. Langsung saja untuk Dr. Ikhwan, waktu dan tempat kami persilahkan. Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Terdengar sekali dokter, nggih, Ye. jelas. Jelas dong. Matur nuwun. Bismillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlul wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama ini saya perlu menyampaikan terima kasih banyak kepada
Ketua Lembaga Pengembangan Olahraga ya atau LPO PP Muhammadiyah Bapak Gatot dan seluruh pengurusnya dan juga panitia penyelenggara ngaji olahraga berkemajuan ini, saya diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi pada kegiatan ini. Terima kasih Mas Aprida Agung Priambodo yang mana ya beberapa kali kita kontak, kemudian alhamdulillah masih bersabar. Kadang saya mungkin nggak bisa tiba-tiba cancel, tapi alhamdulillah syukur pada malam hari ini setelah Isya akhirnya kesempatan ini datang juga. Saya senang karena gimana pun saya itu kan SD-nya di Muhammadiyah. Jadi saya itu dulu di SD Muhammadiyah Sapen. Jadi senang sekali kalau dengan teman-teman Muhammadiyah ini, terutama di lembaga pengembangan olahraga ini, saya bisa ya tadi kita sharing, kita diskusi lah, utamanya pada topik henti jantung ya. Bagaimana sih kita mengukur eh, kekuatan ya atau kemampuan jantung kita ketika kita beraktivitas fisik atau olahraga. Nah, untuk itu izinkan Mas Moderator saya untuk bisa sharing eh, PowerPoint nggih. Eh, Nggih, nggih nggih, dokter. sekedap ini ya saya share. Nggih. Apakah sudah tertampil di layar? Sampun dokter. Ya, baik. Nggih. Oke, jadi tadi matur nuwun saya sudah diperkenalkan oleh moderator Mas Aprida Agung tadi. Oke, saya ini kebetulan memang baru kembali dari Belanda setelah kira-kira 4,5 tahun. Jadi waktu awal COVID itu saya berangkat ke Belanda, kemudian baru pulang kira-kira ya beberapa bulan ini untuk kembali berdinas. Saya kebetulan di Fakultas Kedokteran sekarang di Universitas Negeri Yogyakarta. Ini fakultas baru. Dulunya saya di Fakultas Ilmu Keolahragaan. Kemudian karena tahun ini sudah ada Fakultas Kedokteran, saya berpindah tugas di Fakultas Kedokteran. Dan saya memang kebetulan kalau cabang olahraganya banyaknya memang di sepak bola gitu. Karena kebetulan beberapa kali saya mendampingi tim bola, tim nasional dulu sebelum saya ke Belanda. Kemudian meskipun juga nanti bisa tentu saja kita diskusi cabang-cabang olahraga lain yang tadi disampaikan oleh Pak Gatot, mungkin di masyarakat itu populer, tapi kok kemudian ada suatu kejadian kaitannya dengan masalah jantung ya yang kadang menimbulkan hingga masalah kematian gitu. Dan nanti akan kita bahas di sini. Baik, mungkin saya mulai dulu pentingnya olahraga tadi. Kenapa sih itu menjadi perhatian? Adalah karena di dunia ini data dari WHO ya, Badan Kesehatan Dunia itu masalah kesehatan, terutama kematian ya, utamanya itu kaitannya itu sama penyakit jantung nomor satu. Nomor satu itu ischemic heart disease atau penyakit jantung, kemudian stroke, kemudian paru-paru. Jadi tiga itu jantung, pembuluh darah, dan paru-paru, sistem kardio, vaskular, dan respirasi. Nah, kemudian yang menarik adalah dari data WHO ini, meskipun ini data agak lama ya, karena surveinya internasional jadi agak lama, itu saya kira masih relevan di negara kita juga seperti itu. Nah, kemudian kalau kemudian data dari WHO ini kita lihat lagi, ternyata dari penyebab itu kita bisa lihat dari 19 faktor risiko ternyata aktivitas fisik yang kurang itu menempati peringkat keempat. Setelah nomor satu hipertensi, nomor dua tobacco use ya, jadi merokok, kebiasaan merokok. Yang ketiga gula darah yang tinggi. Kemudian nomor empatnya ini aktivitas fisik yang kurang. Yang kelima adalah overweight dan obesity atau kegemukan, obesitas dan kegemukan. Yang nomor 6 juga high kolesterol. Kolesterol yang tinggi itu kan kaitannya juga dengan aktivitas fisik dan pola diet atau pola makan kita. Nah, sehingga kalau kita kemudian mengkampanyekan ya, mempromosikan aktivitas fisik atau olahraga tentunya menjadi menjadi relevan gitu karena dengan berolahraga, dengan meningkatkan aktivitas fisik,
Maka harapannya masalah-masalah jantung, paru, dan pembuluh darah tadi harapannya risikonya bisa turun gitu. Nah, kalau data dari meta-analisis ya, ini meta-analisis itu gini Bapak. Jadi kumpulan ratusan penelitian. Jadi subjeknya atau yang diteliti itu karena kumpulan analisis itu bisa sampai jutaan. Jadi udah bisa kita bilang bahwa dari hasil meta-analisis itu kayak sudah simpulan akhir gitu. Kita bisa bilang ini bener lah gitu dari kumpulan ratusan bahkan mungkin ribuan penelitian. Jadi manfaat aktivitas fisik atau olahraga itu memang ternyata bisa menurunkan risiko penyakit jantung dan hipertensi sampai 40%. Kemudian risiko dan angka kematian dari kanker. Kanker yang Ya, pasti terbukti itu. adalah kanker payudara dan kanker usus besar. Untuk kanker-kanker yang lain belum Ini ada atau oh, belum itu. kuat. Tapi untuk payudara dan usus besar, kanker itu ternyata dengan aktivitas fisik atau olahraga itu ternyata mampu risikonya diturunkan bahkan usus besar sampai 60%. Makanya kalau mungkin Bapak atau Ibu itu punya masalah sembelit ya atau susah buang air besar, kemudian Anda banyak minum, kemudian Anda aktivitas fisik, olahraga itu biasanya kemudian pembuangannya lancar. Nah, dengan hal-hal seperti itulah mungkin risiko-risiko misalnya dari penyakit kanker atau usus besar tadi bisa tertangani atau turun lah. Kemudian juga olahraga itu mencegah kepikunan atau Alzheimer sampai 40% dan menurunkan risiko stroke sampai 27%. Nah, yang menarik adalah penyakit diabetes ini atau gula, yang mana itu angka insidensinya tinggi sekali di Indonesia ya, terutama di Jogja. Di Jogja itu kasus diabetesnya nomor 1 dari seluruh provinsi di Indonesia. Yogyakarta menempati peringkat nomor 1. Nah, sehingga mungkin relevan juga dengan olahraga, bagaimana penelitian di Amerika sana dari meta-analisis menunjukkan orang diabetes itu dengan olahraga bisa mencegah perkembangan penyakitnya sampai hampir 60% atau 58%. Kemudian diteliti lagi ternyata dengan aktivitas fisik atau olahraga itu ternyata efektivitasnya 2 kali lebih besar dibandingkan penggunaan insulin. Jadi kalau Kementerian Kesehatan atau BPJS-nya mereka itu bisa ngitung-ngitung pakai angka, itu bisa menghemat kira-kira 2.250 US dollar per orang per tahun. Jadi satu orang itu bisa hemat kira-kira 27 juta per kepala per tahun di Amerika. Nah, itu tentu saja menjadi manfaat yang cukup signifikan terhadap misalnya pembiayaan kesehatan. Nah, kemudian juga aktivitas fisik atau olahraga ini ternyata bisa mencegah depresi. Seefektif penggunaan terapi perilaku atau obat antidepresan, misalnya Prozac dan sebagainya, itu ternyata dengan aktivitas fisik, kemudian dengan outdoor, aktivitas keluar, mungkin outbound, kemudian gerak, lihat-lihat lihat-lihat suasana luar sambil mungkin beroutdoor exercise itu ternyata bisa menurunkan tadi atau mencegah depresi. Nah, kemudian dari penelitian-penelitian itu sebenarnya pemerintah kita khususnya ya Kementerian Pemuda dan Olahraga, kemudian Kementerian Kesehatan itu sebenarnya memberikan anjuran atau menggalakkan atau mempromosikan gerakan untuk berolahraga. Kalau di Kementerian Pemuda dan Olahraga namanya ya gerakan Ayo Olahraga. Kalau di Kementerian Kesehatan ada yang namanya Cerdik ya. Nah, itu R-nya itu rajin aktivitas fisik. Nah, kemudian juga mungkin di puskesmas kan juga ada prolanisnya itu ada senam ya tiap mungkin Jumat atau hari Sabtu gitu, mungkin ada program-program senam di puskesmas dan sebagainya. Itu memang salah satunya upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat kita melalui aktivitas fisik atau olahraga, sehingga memang menjadi penting. Nah, kemudian kalau kita bicara rekomendasinya olahraga yang sehat itu seberapa sih? Sebenarnya kalau dari anjuran dari luar negeri ya, kepustakaan gitu, namanya Ikatan Dokter Jantung Amerika ya, atau American Heart Association, dan Ikatan Dokter Olahraga di Amerika ya, American College of Sports Medicine. Rekomendasi olahraga itu adalah bentuk olahraga aerobik atau olahraga kardio atau ketahanan jantung paru tadi. Nah, itu istilahnya sama, mau istilah namanya aerobik, mau olahraga kardiovaskular, ketahanan jantung paru, olahraga stamina jantung, itu semuanya sama, merujuk pada olahraga yang aktivitasnya sama, yaitu mengkontraksikan otot-otot besar ya, itu secara terus-menerus minimal 10 menit ya, seperti jalan, sepedaan, kemudian senam
aerobik, mungkin berenang, mungkin yang suka berenang ya, macam-macam itu bentuknya adalah bentuk latihan aerobik. Itu rekomendasinya 150 menit per minggu dengan intensitas sedang. Jadi kira-kira ya sehari itu setengah jam lah kira-kira kalau jenengan Masa tiba-tiba Enggak, bukan tiba-tiba suka ya, gue mencet kan. suka jalan gitu ya, jogging habis sholat subuh, kemudian jogging gitu ya, atau jalan pagi habis subuhan, nah itu kira-kira setengah jam itu sudah masuk rekomendasi. Atau kalau yang lebih muda, biasanya anak-anak muda ya, atau ya menengah lah, tapi masih usia produktif, tapi masih agak muda di bawah 30 misalnya, atau 35, itu mungkin kan masih suka tuh badminton, futsal, dan sebagainya, itu rekomendasinya cukup 75 menit dengan intensitas berat. Jadi kalau misalnya suka futsalan, itu sebenarnya seminggu sekali atau seminggu 2 kali, totalnya 75 menit, itu sudah masuk rekomendasi untuk mencapai kemanfaatan kesehatan. Nah, kemudian ada lagi bentuk-bentuk olahraga kekuatan otot ya. Kekuatan otot di sini bukan kita mau jadi kayak binaraga gitu, bukan. Tapi untuk menjaga massa otot kita, karena seiring usia massa otot itu turun, lemaknya naik. Makanya kalau beberapa orang makin nambah usia, kok lemaknya itu nambah agak agak berat gitu, agak overweight, tapi juga ototnya kok tambah kayak tambah nggak kencang gitu. Itu memang sudah dari sananya gitu, sudah kodratnya bahwa seiring usia ada yang namanya aging atau penuaan, massa ototnya berkurang, lemaknya naik. Nah, untuk itulah direkomendasikan bentuk-bentuk olahraga yang melatih kekuatan otot gitu. Jadi untuk mencegah supaya kalau lansia itu nggak gampang roboh, nggak gampang jatuh, masih kuat ngangkat belanjaan, masih kuat jalan-jalan dan sebagainya. Itu bentuk olahraga namanya kekuatan otot atau resistance training atau weight training. Nah, itu yang direkomendasikan seminggu itu kira-kira 2 kali lah. Mungkin pakai beban yang bisa diangkat kira-kira 8 sampai 10 kali gitu atau 15 kali. Kemudian diulang lagi, namanya set 1 sampai 3 set. Ada otot-otot mayor. Otot-otot mayor itu otot-otot besar yang kita sering pakai. Misalnya otot lengan atas ya, bicep namanya, kemudian tricep, otot lengan, kemudian otot dada dilatih, otot punggung, otot pinggang, otot perut, otot paha, otot tungkai bawah. Nah, itu yang direkomendasikan untuk dilatih karena masih dipakai untuk aktivitas kita sehari-hari. Nah, ini adalah rekomendasi umum untuk Bapak Ibu, saudara-saudara semua tahu bagaimana sih rekomendasi olahraga untuk kesehatan gitu ya, bukan untuk prestasi tapi untuk kesehatan tadi. Ada bentuk aerobik dan ada latihan kekuatan otot. Nah, itu rekomendasinya. Dan tadi sudah saya sampaikan bentuk latihan kardionya ya, atau aerobiknya atau jantung parunya itu macam-macam. Mana dia pilih yang suka atau yang mampu laksana, entah itu jalan atau jogging pagi, entah itu sepedaan, entah itu senam aerobik, entah itu treadmill atau sepeda statis, entah itu berenang, atau bentuk-bentuk permainan. Kalau yang anak-anak yang lebih muda tadi, entah itu badminton, entah itu futsal, basket, sepak bola, itu semua bentuk-bentuk latihan kardio. Kemudian tadi rekomendasinya ya kira-kira 15 menit sampai setengah jam, seminggu 3 kali sampai 5 kali, kalau bisa tercapai 150 menit total dalam 1 minggu. Tapi kalau nggak bisa 150 menit bagaimana? Nggak apa-apa, bisanya seminggu sekali, nggak apa-apa daripada nggak latihan. Kalau misalnya bisa ditambah lagi seminggu 2 kali, bisanya 15 menit, ya nggak apa-apa, silahkan. Yang penting Bapak Ibu tahu yang paling optimal totalnya adalah 150 menit olahraga kardio dengan intensitas yang sedang. Nah, latihan kekuatan otot tadi bisa kita menggunakan free weight, misalnya dumbbell, karet latihan, atau misalnya punya home gym sendiri ya di rumah, atau mungkin punya member fitness. Nah, itu bisa. Yang penting karena ini programnya bukan untuk binaraga, jadi juga bukan beban-beban yang berat. Tadi bebannya yang sedang-sedang saja yang bisa diangkat 8 sampai 15 kali angkatan. Kemudian istirahat 1 menit, diulang lagi. Nah, bisa juga pakai beban tubuh kita sendiri, namanya calisthenics, macam-macam. Bisa squat, bisa push up, bisa curl up. Nah, itu bisa dilakukan. Atau mungkin ada yang ibu-ibu ikut kelas pilates, kelas yoga, itu tidak apa-apa. Itu untuk melatih kekuatan otot dan kelenturan otot juga. Dan juga jelas tidak boleh dipaksakan. Itu ada contoh gambar, misalnya lansia, udah nggak bisa push up. Ya push up-nya jangan di bawah, push up-nya di dinding untuk melatih otot-otot paha dan
otot-otot lengan. Jadi dua olahraga ini melatih jantung dan kekuatan otot itu harapannya kualitas hidupnya lebih bagus, kemudian risiko berbagai penyakit tidak menularnya atau non communicable disease-nya juga bisa turun risikonya. Nah, masalahnya sekarang kita masuk masalahnya nih. Ini ada statement yang menarik dari kepustakaan. Jadi olahraga pada orang sehat itu tidak menimbulkan masalah kesehatan hingga kematian bahkan ya kalau orangnya itu sehat. Nah, tapi ada tapinya nih. Namun bagaimanapun olahraga itu kita itu memberikan beban fisik nih. Yang biasanya kita jalan tiba-tiba disuruh lari dalam waktu tertentu atau disuruh ngangkat dalam waktu tertentu, disuruh berenang, disuruh goes. Nah, macam-macam itu kan sebenarnya pembebanan fisik di atas aktivitas normal kita. Sehingga kalau bebannya terlalu berat itu akan menstimulasi masalah kesehatan, bahkan kematian pada orang-orang yang telah memiliki komorbiditas. Jadi tadi kalau orang sehat itu memberikan kemanfaatan. Kalau istilahnya dosisnya tepat, bebannya tepat, itu tuh menjaga atau meningkatkan kualitas kesehatan kita. Tapi tadi kalau terlalu berat nih, kalau bebannya itu karena tubuh itu juga diberikan beban fisik dengan olahraga, kalau overload atau bebannya terlalu berat, maka masalah kesehatan yang sudah kita punya, entah itu karena usia, karena pola makan yang kurang baik, karena macam-macam tadi, maka akan muncul bahkan masalah jantung yang kita sudah punya masalah itu jadi terstimulasi sehingga muncul tadi yang disampaikan misalnya henti jantung mendadak. Nah, sehingga saya pernah menulis artikel di Jawa Pos ya, bagaimana sih untuk kita menilai atau membuat olahraga yang dilakukan itu aman gitu seperti itu. Bagaimana sih mengukurnya? Ya yang pertama kita harus ketahui kondisi diri kita sendiri dan paham batasan beban fisik yang diterima. Misalnya gini, Bapak Ibu mungkin mau sehat, kemudian hobinya tenis gitu. Nah di tenis ini kemampuannya lain-lain gitu. Ada yang terlatih dari muda dan dijaga terus, ada yang baru mulai lagi main, ada yang sudah main lama tapi kemudian stop, kemudian ini baru latihan lagi, ada yang belum mungkin udah benar-benar lama nggak olahraga atau apapun kemudian ikut bermain tenis misalnya. Nah, kadang kita lupa batasan beban fisik yang bisa diterima oleh kita karena tadi permainan gitu. Jadi terbawa. Jadi karena mungkin ya kalau tenis sama teman sendiri mungkin bercanda tapi bercandanya bullying, dipanas-panasi, wah tiap tenis kalah terus, tanding kalah terus, kadang terus kemudian jadi panas, jadi gatel, untuk mainnya jadi agak kenceng. Sehingga kalau kemudian orang itu punya komorbiditas, akhirnya yang terjadi adalah dia melakukan olahraga di atas beban fisik yang bisa dia toleransi. Sehingga masalah jantung muncul, masalah-masalah yang sudah ada dalam dirinya yang komorbiditas muncul. Sehingga tadi kita harus tahu batasan beban fisik yang bisa diterima tubuh kita dan nggak boleh membandingkan kondisi fisik dengan orang lain. Misalnya sekarang yang tren mungkin yang muda-muda ya lari. Sekarang lagi lari entah itu semuanya lah, outfitnya lari semuanya, bajunya bagus, ikut temen, entah itu topi, sepatu, macam-macam itu bagus. Kemudian temennya sudah lari duluan, sudah terlatih duluan. Kemudian dia bandingin sama dirinya gitu, yang nggak pernah olahraga meskipun usianya sama misalnya dia. Yuk koncoku seumuran, temanku seumuran, masa dia bisa, saya nggak bisa. Padahal temannya terlatih. Yang terjadi adalah gimana? Overload. Beban yang dia ikuti karena membandingkan dengan orang lain bisa terjadi beban yang lebih tinggi dibandingkan yang mampu dia toleransi. Itu jadi masalah. Kemudian harus start low, go slow. Maksudnya gini, mulainya itu harus dari yang paling bawah. Misalnya nggak pernah olahraga, nggak pernah rutin, maka dimulainya harus yang paling bawah dulu. Setelah itu baru dinaikkan pelan-pelan secara bertahap per minggu, kira-kira misalnya ditambahkan 10% dosis latihannya ya istilahnya. Misalnya dimulai sekarang joggingnya mulai jalan pagi 15 menit, nanti 2 minggu itu bisa ditambahkan lagi, ditambah jadi 20 menit, 25 menit itu kalau orang-orang yang nggak biasa olahraga. Tapi harus ingat bahwa tadi ketika kita menaikkan beban pun harus dibandingkan dengan diri sendiri. Jangan sampai dia lihat temannya 1 minggu udah naiknya tinggi, dia kemudian ikut-ikutan. Itu yang harus dipahami. Nah, kemudian juga kita harus mengenali sinyal tubuh. Jadi dengarkan sinyal tubuh. Sinyal tubuh itu apa? Yang pertama nyeri. Kalau kemudian Anda habis olahraga nyeri otot, badannya pegel-pegel itu
biasa, namanya DOMS, Delay Onset Muscle Soreness. Itu biasa. Kalau anak-anak muda ya biasanya baru mulai fitness atau Anda nggak biasa olahraga terus kemudian ikut olahraga atau jalan outbound atau macam-macam itu kegiatan itu pegel-pegel. Biasa, enggak apa-apa. Tapi kalau lebih dari 3 hari nyerinya, itu masalah. Mungkin ada sistem muskuloskeletal Anda yang mungkin cedera atau nggak kuat sehingga overload, overtraining itu terjadi sehingga ketika masalah nyerinya itu lebih dari 3 hari atau lebih, maka harus dicek atau diperiksakan. Kemudian kenali sinyal tubuh adalah kelelahan berat. Kalau udah rasanya capek banget atau sudah nggak mampu ya jangan dipaksa lagi. Kemudian performanya turun. Ini adalah sindroma overtraining. Jadi sindroma overtraining itu orangnya kayaknya latihan terus tiap hari. Latihan terus tiap hari tapi yang terjadi kok performanya makin jelek ya. Kemudian kadang moody, emosinya nggak stabil. Biasanya orang olahraga itu kan seneng, ceria, seger gitu ya. Nah ini kok saya tuh rutin olahraga, tapi yang terjadi saya itu di kantor malah tambah lemes, capek, badan pegel semua, kemudian ngantuk ya, malah malah nggak fresh, kemudian emosian gitu. Jadi kayak tadi moody ya. Jadi dengar ini sedikit, dibercandain sedikit tersinggung, jadi gampang marah dan sebagainya. Nah jangan-jangan Anda overtraining, bebannya terlalu tinggi. Nah, kalau sudah begitu, maka harus dievaluasi lagi bentuk atau program latihan yang Anda lakukan. Nah, itu harus dikenali sinyal tubuhnya. Nah, kalau kita bicara tadi masalah olahraga itu, kadang ada di masyarakat ya, tadi sudah disampaikan Mas Afrida, Pak Gatot, itu di masyarakat itu sering muncul serangan henti jantung gitu. Nah, masalahnya itu sebenarnya fenomena gunung es saja gitu. Jadi di masyarakat yang nggak ketahuan itu banyak sebenarnya, tapi mungkin karena nggak tahu saja. Kalau mungkin tadi disampaikan misalnya ada artis ya, artis atau olahragawan, nah itu kan karena terkenal gitu, karena terkenal. Tapi mungkin di daerah atau di pelosok yang mungkin badminton malam-malam tiba-tiba serangan jantung, kemudian mungkin ada masyarakat main futsal, anak-anak mahasiswa atau siapapun main futsal atau main apapun itu tiba-tiba serangan jantung, itu sebenarnya di populasi masyarakat itu mungkin nggak kelihatan. Jadi kayak fenomena gunung es. Sehingga yang terjadi kita harus mengenali gimana sih, apa sih gejala dari serangan henti jantung itu. Nah, ini adalah contoh videonya. Jadi mungkin sebelum menonton video ini, saya ingin Bapak Ibu melihat bagaimana serangan henti jantung mendadak itu sangat khas. Khasnya apa? Dia tiba-tiba jatuh atau roboh tanpa adanya benturan atau tanpa adanya trauma apapun. Itu khas banget dari serangan henti jantung. Misalnya main bola, main futsal, ini nanti Anda lihat contohnya, dia bukan tabrakan. Kalau misalnya tabrakan, kena kepalanya atau bela diri, ketendang kepalanya, kemudian pingsan, jatuh, yaitu ada mekanisme trauma yang menjadi penyebab. Tapi kalau henti jantung mendadak, utamanya biasanya mendadak gitu. Jadi tanpa trauma pun bisa muncul. Misalnya contohnya ini. Anda bisa lihat yang nomor 29 ini, Ferrer ini. Ya, jadi untuk mengenali gejala serangan di jantung mendadak tadi, Anda bisa lihat bahwa gejala utamanya adalah non-contact collapse. Maksudnya non-contact collapse itu biasa bagaimana? Non-contact berarti tidak ada kontak. Kolaps tanpa adanya tadi trauma atau benturan atau tabrakan. Non-contact collapse kalau Anda tiba-tiba melihat rekan Anda olahraga, misalnya tenis. Tenis itu kan nggak ada benturannya ya. Gerak-gerak tiba-tiba diam terus jatuh. Anda harus langsung curiga itu serangan di jantung. Begitu juga olahraga-olahraga lain. Jadi yang pertama adalah non-contact collapse. Kemudian yang kedua, adanya abnormal breathing atau nafas yang kelihatannya nggak normal. Jadi jangan salah ya, henti jantung itu, bapak-bapak, ibu-ibu, itu kadang masih nafas. Kadang masih nafas. Tapi yang harus Anda pastikan itu denyut nadinya. Denyut nadinya dicek. Nah itu kadang kalau Anda bisa mengecek denyut nadi ya, paling gampang dari karotis ini kalau laki-laki ya, itu ada ini jakun.
Nah, jargonnya itu Anda paskan di ujung tengah gini, kemudian diserongkan. Diserongkan, pasti langsung ketemu tuh nadinya di situ. Anda caranya gampang. Kalau perempuan, ya pokoknya tengah aja, tengah bagian tengah dari leher itu Anda taruh jari Anda di tengah, kemudian diserongkan, maka akan langsung ketemu arteri karotis dan Anda bisa mengecek Betul. denyut nadi di situ. Nah, dari situ biasanya kalau kemudian Anda curiga henti jantung, biasanya tidak teraba atau nggak ada tuh. Nah, itu Anda dua gejala itu yang sebenarnya bisa menjadi pertanda henti jantung mendadak, yaitu non contact collapse ya, adanya roboh tanpa adanya trauma atau benturan. Kemudian yang kedua, kalau nafas bisa abnormal, jadi masih bernafas tapi nafasnya itu abnormal. Terus yang ketiga tadi, kalau Anda raba di denyut nadinya itu biasanya tidak teraba. Yang keempat, kadang ada gejala kayak kejang. Beberapa kasus kejang dengan ritme yang rendah itu bisa terjadi pada serangan henti jantung. Nah, kemudian kalau kita bicara tadi, olahraga-olahraga apa sih yang berisiko untuk memberikan atau menstimulasi masalah jantung tadi? Ya bentuk olahraga aerobik tipe 3, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Olahraga aerobik tipe 3 itu adalah olahraga yang iramanya itu naik turun. Biasanya gampangnya olahraga permainan. Entah itu basket, entah itu badminton, tenis, sepak bola, futsal, macam-macam itu bentuk olahraga permainan itu intensitasnya naik turun, nggak terkendali dibandingkan dengan misalnya olahraga aerobik yang tipe 1. Anda jalan, Anda jogging, itu Anda bisa kendalikan. Jadi continuous. Misalnya lari, mau kecepatan berapapun lah. Misalnya mau kecepatan 5 atau 6 misalnya, itu bisa dipertahankan sesuai dengan keinginan Anda gitu. Nah, itu tipe yang aman. Tapi kalau olahraga tipe permainan atau aerobik tipe 3 ini, iramanya akan sangat bergantung dengan permainan, ritme permainan Anda. Kalau misalnya bolanya dekat dengan Anda atau Anda dapat bola, tiba-tiba langsung sprint. Habis itu langsung istirahat lagi, sprint lagi. Tiba-tiba harus gerak, harus gocek, harus sliding, harus macam-macam. Nah, itulah yang kadang tadi yang saya sampaikan, dengan irama yang naik turun itu, kadang ketika naik itu batasnya itu melebihi toleransinya, sehingga menstimulasi masalah jantung tadi. Kadang juga ketika Anda berolahraga terlalu berat, maka asupan oksigen yang dibutuhkan jantung untuk bekerja tadi itu jadi kurang, namanya iskemia. Jadi ketika terjadi iskemia karena harus lari kencang, jantungnya itu kerja butuh oksigen. Nah, suplainya ini harus kencang. Nah, kadang suplainya ini kurang, iskemik. Nah, iskemik inilah yang kadang tadi kemudian menyebabkan jantung itu mengalami masalah yang namanya aritmia tadi. Jadi ketika Anda sudah punya masalah jantung, Anda punya masalah kesehatan, kemudian irama olahraganya itu nggak beraturan, tiba-tiba ketika tingginya itu di atas batas toleransi, atau karena iskemia tadi ya, oksigennya yang harus dipenuhi oleh tubuh itu terlalu kurang, maka yang terjadi jantung itu terjadi aritmia atau konslet, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi jantung itu punya sistem elektrik ya, electricity untuk berdenyut. Nah, ketika dia aritmia, maka ada gangguan irama tuh tiba-tiba. Konslet lah, gampangnya itu konslet. Makanya seperti listrik ya, kalau kita mati listrik itu kan kadang dijegleke gitu ya, udah mati kan dijegleke, di off, di on kan lagi. Nah, makanya ada alat bantu itu yang namanya defibrillator. Itu istilahnya kita itu kayak ngeriset atau mencet power. Kalau Anda nyetel laptop itu di powernya dinyalakan lagi, atau ketika jeglek itu di on kan lagi. Nah, itu gunanya dari defibrillator. Karena memang ketika ada gangguan jantung tadi, aritmia tadi, itu kayak konslet, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Yang itu dipacu oleh iramanya, irama dari olahraga. Jadi kalau ditanyakan olahraga yang aman itu gimana? Ya olahraga yang kalau bisa iramanya stabil. Ya apa paling gampang ya tadi mungkin jalan cepat, kalau yang sehat ya jogging, sepedaan, pokoknya yang continuous lah. Atau misalnya berenang gitu, itu bisa. Nah, ada juga yang karena hobinya itu dari muda sudah permainan ya, kan macam-macam nih referensinya. Misalnya Mas Agung misalnya tadi mungkin sukanya, saya itu dari muda itu sukanya sepak bola ya gimana? Ya tadi kembali, asal Anda itu bisa mengerti kondisi tubuh Anda sendiri. Misalnya sekarang kalau main bola ya nggak usah sprint, bola dekat nggak usah diambil. Kalau misalnya memang nampak berat atau lama nggak latihan, ya nggak usah maksa.
Yang sekarang lebih banyak mungkin aerobiknya saja, conditioning saja. Misalnya cara mainnya mau passing, gerak, jogging lagi, passing, gitu aja. Jadi bentuk-bentuk eksplosifnya dikurangi. Itu mungkin masih bisa menjadi alternatif untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang tetap pengen bermain bentuk olahraganya permainan. Mungkin ya tadi tenis juga sama ya. Kalau tenis atau badminton ya tadi asal jangan maksa. Nah, tapi susahnya kalau bentuk olahraga permainan kan ada lawannya. Kadang kalau kalau kita terbawa suasananya ya akhirnya kita sendiri jadi agak maksain ya. Sehingga itu tadi rambu-rambunya adalah iramanya atau intensitasnya yang harus benar-benar dijaga. Nah, untuk itu ada screening kesehatan. Jadi tadi saya sampaikan Anda harus tahu kondisi tubuh Anda. Nah, kondisi tubuh Anda yang berisiko terhadap masalah jantung itu apa? Yang disebut risiko tinggi itu kalau Anda sudah terdiagnosis penyakit jantung, pembuluh darah, paru-paru, atau metabolik. Misalnya sudah terdiagnosis hipertensi, sudah rutin minum obat. Nah, itu sudah risiko tinggi, hati-hati. Kalau mau olahraga, pilih olahraga yang tipenya itu intensitasnya ringan sampai sedang saja, jangan sampai olahraga permainan misalnya. Atau sudah punya misalnya diabetes, atau sudah punya misalnya masalah jantung atau masalah paru-paru dan sebagainya, itu harus diperhatikan betul kalau dari diri sendiri sudah risikonya tinggi. Jadi kalau sudah terdiagnosis, apalagi sudah minum obat rutin itu ya, nah itu hati-hati. Kalau bisa bentuk olahraga permainan itu nggak usah lah, diganti yang lebih aman. Nah, kemudian ini adalah bentuk-bentuk gejalanya. Apakah Anda punya gejala-gejala seperti ini atau pernah ketika berolahraga atau aktivitas harian, misalnya nyeri dada kiri yang khas gitu, nyeri banget gitu, kayak ditusuk atau kayak ditekan gitu ya, berat sekali, kayak berat gitu, menjalar ke kiri, ke rahang, ke leher. Nah, itu harus hati-hati. Kemudian nafasnya kok rasanya pendek ketika istirahat atau olahraga ringan. Baru olahraga ringan, baru bercanda sedikit sama temen atau sama anak gitu ya, baru 1 menit gitu kok ngos-ngosan ya, cuman hai sama anak ngos-ngosan. Nah, itu harus hati-hati. Kemudian punya riwayat pingsan atau berkunang-kunang. Kemudian ada nyeri otot, biasanya betis dan tungkai ketika beraktivitas dan hilang ketika istirahat. Kemudian ada bengkak di tungkainya, kemudian deg-degan atau berdebar-debar, atau ketika dicek iseng ngecek ya denyut nadinya diukur itu lebih dari 100 kali per menit, kemudian gampang capek, itu harus diperhatikan. Jangan-jangan Anda masuk risiko tinggi yang olahraganya nggak boleh berat-berat atau bentuk olahraganya iramanya nggak stabil. Nah, kemudian ada juga yang uh, risikonya itu ringan, sedang sama moderat ya, sedang dan ringan. Nah, itu Anda lihat aja di poin nomor 8 ini. Misalnya apakah usianya sudah lebih dari 45, kalau wanita lebih dari 55. Itu kalau sudah berarti satu faktor risiko. Kemudian punya riwayat keluarga yang meninggal karena penyakit jantung, sudah 2. Anda perokok, kemudian Anda punya lemaknya tinggi ya, profil lipidnya tinggi, HDL-nya tinggi, kolesterolnya tinggi, LDL-nya tinggi, kolesterolnya tinggi, itu dihitung menjadi risiko. Kemudian mungkin pernah cek gula ya, iseng kok ada gejala pradiabetes ya, belum diabetes tapi udah pradiabetes. Kemudian Anda obesitas ya, misalnya berat badannya sudah lebih dari 25, kemudian lingkar perutnya kalau laki-laki udah lebih dari 90 ya, dihitung sendiri Bapak-bapak Ibu-ibu pakai pakai pita ukur. Diameter tertinggi dari perut sudah sampai 90 belum kalau laki-laki, kalau perempuan 80. Nah, kalau sudah di atas itu hati-hati, berarti ada visceral fat atau lemak tubuh di perut ya, utamanya itu yang eh, karakter lemaknya itu maligna, atau karakter lemaknya itu sel lemaknya itu ganas dibandingkan tumpukan lemak di bagian lain, misalnya mungkin di leher, di lengan itu lebih ringan. Kalau yang di perut itu yang harus hati-hati. Nah, kemudian gaya hidupnya memang nggak aktif, sedentary, itu juga masuk. Nah, kalau dari 8 ini Anda punya lebih dari satu, berarti risikonya sedang. Nah, kalau risiko sedang gimana? Berarti harus hati-hati juga. Jangan asal olahraga dengan intensitas berat karena akan menjadi masalah juga. Nah, untuk yang risikonya ringan, yang hijau itu cuman punya faktor risikonya satu, itu kalau mau olahraganya gak permainan berat-berat kayaknya masih aman, insya Allah aman. Dan tidak akan memicu masalah tadi henti jantung. Nah, paling gampang gimana? Memonitor zona latihan. Tadi sudah tahu, saya itu risikonya ringan, saya ini risikonya berat, saya ini risikonya sedang. Ya sudah, karena saya risikonya sedang atau saya risikonya berat,
Saya mau yang aman saja olahraganya. Tadi disampaikan olahraga yang aman itu yang iramanya nggak naik turun, yang continuous. Kalau stabil, kalau sepedaan ya sepedaan, kalau berenang ya berenangnya stabil, atau kalau jogging ya kecepatannya relatif tepat gitu ya. Nah itu kemudian Anda sudah mau berolahraga dengan intensitas ringan atau sedang, nah itu harus bisa dimonitor. Nah monitornya gimana? Paling gampang. Yang paling gampang atau mampu laksana itu pakai talk test atau tes bicara. Kalau Anda ketika berolahraga ya, misalnya jalan sehat nih, atau misalnya jenengan punya kegiatan apapun itu di luar bareng-bareng, itu sambil aktivitas fisik outdoor, itu bisa sambil ngobrol, bisa sambil nyanyi-nyanyi ya, hai, berarti intensitasnya ringan, aman. Nah, kalau Anda kemudian berolahraga, tapi bisa ngobrol, tapi kalau mau nyanyi itu agak bengep gitu, nafasnya itu agak berat nih. Mungkin jalannya agak cepat atau joggingnya agak cepat atau goesnya agak cepat. Jadi ngobrol-ngobrol bisa sepedaan sama temennya, tapi kalau udah mau nyanyi itu kok berat ya rasanya. Nah, itu intensitasnya sedang. Nah, yang berat adalah kalau Anda olahraga sampai ngos-ngosan. Entah itu di atas treadmill, entah itu di atas sepeda, entah dimanapun. Kalau Anda itu aktivitasnya itu sampai ngos-ngosan, nah itu berarti aktivitasnya sudah berat, sudah megap-megap. Nah, tadi yang saya sampaikan, masalah aritmia itu muncul ketika intensitasnya itu di berat biasanya. Entah itu sebentar atau lama, misalnya Anda cuma sebentar, cuma 1 menit, saya cuma mau sprint ngambil bola. Nah, ketika itu terjadi, intensitasnya berat, Anda benar-benar paksakan 100% gerakan eksplosif tersebut. Nah, itu tiba-tiba yang tadi saya sampaikan, kalau Anda sudah punya masalah, aritmia bisa timbul. Sehingga penting untuk bapak-bapak, ibu-ibu batasi. Kalau apalagi sudah usia ya, itu mainnya di ringan sampai sedang saja. Kalau bisa ringan bagus. Kalau sedang tidak apa-apa. Tapi kalau berat turunkan. Misalnya Anda jogging kemudian sampai ngos-ngosan, berarti terlalu cepat. Turunkan. Insya Allah aman. Biasanya tadi aritmia tidak akan muncul ya, atau minimal ya muncul risikonya itu sedikit kalau Anda main di zona ringan sampai sedang. Nah itu cara mengukur zona latihan yang paling gampang itu. Meskipun kalau sekarang ya mungkin pakai gadget itu sudah kelihatan ya zona latihannya, itu sudah kelihatan ya apa namanya, pakai heart rate monitor, namanya monitor denyut nadi, itu kelihatan rata-rata latihannya atau olahraganya tadi di zona mana sih, di zona ringan kah, di zona moderate kah, atau di berat atau di maksimum. Nah itu bisa kelihatan di situ, jadi Anda bisa pantau rata-ratanya pakai gadget lah atau heart rate monitor kalau Anda punya. Nah tadi yang saya sampaikan, kalau bisa, kalau sudah punya faktor risiko sedang tadi, jadi dua ya, dua, entah itu Anda usianya sudah lebih dari 55 misalnya, atau ditambah Anda punya obesitas misalnya, atau Anda perokok juga, berarti sudah 3, sudah sedang ya, atau bahkan sudah berat tadi, sudah terdiagnosis masalah apa namanya, penyakit jantung, paru, dan sindrom metabolik, maka kalau bisa moderate saja atau 3 saja. Jadi dibatasi sampai ya paling enggak 75% atau 70% dari denyut nadi maksimalnya. Itu sudah paling maksimal. Nah, kalau rekomendasinya sendiri, saya menyarankan kalau paling aman ya jalan, jalan atau jalan cepat. Udah itu yang paling, insya Allah paling aman gitu. Itu bentuk olahraga aerobik yang intensitasnya ringan sehingga aman ya. Kalau mau dikendalikan jalannya agak cepat itu bisa gitu, tapi terkendali. Kalau sudah capek atau Anda sudah kelihatan ngos-ngosan, kecepatan bisa diturunkan tanpa harus ngikutin irama permainan. Itu jadi aman. Kemudian cocok untuk fat burning, pembakaran lemak. Jadi pembakaran lemak itu kalau mungkin ada yang lagi program diet ya, di samping makannya diatur, maka olahraganya adalah tipe olahraga aerobik intensitasnya yang ringan tapi durasinya lama. Jadi di atas 40 menit baru nanti sistem energi itu membakar lemak. Nah, itu bisa digunakan, cocok digunakan juga untuk sambil membakar lemak sambil menurunkan obesitas yang menjadi salah satu resiko tadi. Kemudian jalan cepat ini tidak membebani lutut. Tapi kalau lutut sudah sakit, berarti harus dipilih lagi. Misalnya apakah sepeda statis atau berenang. Jadi pokoknya diperhatikan lutut itu jangan sampai sakit. Nah, biasanya kalau jalan ini harusnya tidak terlalu membebani. Yang nggak boleh itu jogging. Kalau jogging itu ada fase melayangnya ya, sehingga ketika landing nanti lutut itu jatuh menahan gravitasi berat beban Anda, berat tubuh Anda, jadinya bisa bermasalah pada lutut kalau orang obesitas mau
menurunkan berat badan dengan jogging. Tapi kalau jalan cepat insya Allah aman. Kemudian ini juga praktis dan secara ilmiah memang sudah terbukti. Dari kepustakaan itu dikatakan bahwa jalan cepat 30 menit per hari ya, 5 kali dalam seminggu ya, itu mampu menurunkan 30% masalah jantung pembuluh darah. Kemudian kalau mau dihitung langkahnya itu ternyata 3.000 langkah itu sudah memberikan kemanfaatan bagi kesehatan. Ada yang mengatakan kalau iklan 10.000 langkah per hari ya, kalau 10.000 langkah Anda nggak sempat atau terlalu banyak, 3.000 itu sudah bagus. Kalau nggak bisa 3.000 gimana? Ya 2.000. 2.000 nggak bisa gimana? Ya 1.000. Pokoknya dibandingkan Anda tidak sama sekali atau sedikit, tentu saja yang di atasnya jauh lebih baik. Nah, kemudian total 3 jam per minggu jalan cepat itu atau 1,5 jam per minggu itu sama dengan 1,5 jam per minggu olahraga intensitas berat. Jadi ini ada kepustakaan-kepustakaannya yang mendukung bahwa jalan cepat itu sudah sehat gitu. Nah, kemudian untuk kekuatan otot tadi saya sampaikan kita tidak sedang mau membuat program binaraga gitu. Maksudnya bukan sedang membuat otot itu hypertrofi atau otot itu kekar gitu ya. Itu ada programnya sendiri. Mungkin anak-anak teman-teman yang lebih muda ya mau posturnya lebih bagus, kemudian mau badannya lebih kekar, lebih besar. Nah, itu ada programnya sendiri teman-teman keolahragaan, teman-teman FIK itu punya program-program untuk membuat kebugaran hipertrofi itu. Tapi kita tidak sedang ngomongin itu. Kita sedang membicarakan tadi bagaimana kita menjaga massa otot kita supaya seiring usia itu nggak turun. Nah, itu olahraganya ringan saja. Bisa pakai kalistenik tadi ya, berat badan sendiri, entah itu mau push up-nya di meja, jadi nggak terlalu berat, atau di dinding kalau sudah lansia. Kemudian coba beli equipment sederhana, entah itu dumbbell, atau tadi misalnya mineral water, botol itu diisi air ya, atau diisi pasir, atau karet latihan yang bisa ditaruh di rumah. Nah, itu bisa menjadi alternatif untuk latihan beban atau latihan fisik gitu. Nah, kalau memang mau lebih tahu teknisnya, gerakan-gerakannya, otot mana yang dilatih tadi ya, otot-otot mayor tubuh ya, entah itu ekstremitas atas, entah itu batang tubuh ya, dada, perut, punggung, atau ekstremitas bawah, tungkai, kaki, itu saya kira kan di YouTube variasi gerakannya banyak. Nah, itu bisa dilakukan, tapi hati-hati karena latihan beban ini mainnya beban juga, ada risiko cedera kalau salah teknik. Saran saya jenengan kalau bisa atau kalau ya mampu laksana ya itu diskusi dengan teman-teman instruktur fitness, instruktur kebugaran, atau ada teman-teman dosen keolahragaan itu bisa membimbing teman-teman untuk bisa berolahraga dengan teknik yang benar biar nggak cedera. Nah, ini terakhir, kita harus hentikan olahraga. Jadi kalau jenengan aktivitas fisik atau olahraga tiba-tiba ada rasa nyeri pada dada kiri ya, apalagi sampai menjalar ke bahu, leher, dan rahang, itu harus stop. Itu adalah gejala iskemia atau pembuluh darah di jantung itu kurang oksigen. Dia meresponnya dengan rasa nyeri yang menjalar tadi dari dada kiri menjalar ke bahu, leher, dan rahang. Kemudian ada sesak nafas, itu harus berhenti olahraganya, harus dihentikan. Kemudian denyut nadinya berdetak dengan cepat tapi irreguler. Jadi irreguler itu misalnya kalau cepat itu kan namanya orang olahraga itu kan denyut nadinya pasti meningkat ya, misalnya deg 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 deg, misalnya deg 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 gitu. Nah, kalau Anda merasakan irregular, misalnya deg 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 deg, nah jadi ada irama yang nggak teratur. Nah, itu harus hati-hati, harus stop. Mungkin Anda perlu medical check up, mungkin perlu EKG dan sebagainya, atau konsultasi dengan dokter jantung, mungkin ada masalah jantung atau gangguan irama tadi. Nah, kemudian tadi saya sampaikan ada nyeri sendi yang tidak hilang dalam 3 hari pasca olahraga. Kalau dalam 3 hari pegel-pegel, kemudian sakit badan gitu ya, kadang ya maksimal seminggu lah. Seiring usia itu kan recovery makin lambat. Ya kira-kira seminggu itu ya nggak pernah olahraga, tiba-tiba olahraga ya itu normal. Namanya DOMS tadi saya sampaikan, delay onset muscle soreness, yaitu pegel-pegel otot yang terjadi beberapa hari setelah olahraga. Tapi kalau kemudian kok nggak hilang nih, sakit-sakit terus nih, ini udah lebih dari seminggu, sebulan nggak pernah olahraga kok sakit terus. Nah, jangan-jangan Anda punya cedera, entah itu strain otot atau tendonnya ada yang ketarik dan sebagainya, itu harus diperiksa lagi. Nah, kemudian jangan memulai olahraga ketika Anda itu sedang sakit atau demam atau meriang, itu mending ditunda dulu, istirahat dulu, banyak banyak istirahat, banyak minum, kemudian mungkin konsumsi multivitamin. Nanti kalau sudah badannya enakan, sudah pulih,
nanti Anda bisa berolahraga lagi. Memang penelitian ya, apalagi waktu COVID kemarin kan menunjukkan bahwa kalau Anda olahraga imunitasnya naik gitu ya. Makanya kan disarankan untuk olahraga, apalagi kalau pagi di luar gitu, biar ada vitamin D-nya, anjurannya untuk meningkatkan imun. Ya betul, olahraga yang dilakukan dengan dosis yang tepat itu akan meningkatkan imun. Tapi tadi sekali lagi diingat, olahraga itu kan bagaimanapun stres fisik. Jadi ketika Anda itu sedang sakit, sedang demam, sedang badannya nggak enak, imunnya lagi turun, Anda kasih stres fisik yang terjadi justru tambah drop, kecapean. Jadi harus dilihat-lihat juga. Jadi nanti kalau sudah fit lagi, baru dimulai lagi olahraga. Nah harapannya kalau olahraganya teratur, rutin, maka imunitasnya akan naik. Anda akan jadi nggak jarang, jadi jarang sakit flu, jarang masuk angin dan sebagainya gitu. Jadi bugar gitu, seger. Dari itu adalah adaptasi ketika kita beraktivitas fisik secara teratur. Oke, demikian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Ngapunten kalau terlalu panjang nih, Mas Agung tadi saya menunggu di stop juga. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Dokter Iwan. Saya masih ingin mendengarkan apa yang diaturkan oleh Dokter Iwan. Ini eh, luar biasa, Alhamdulillah pada malam hari ini ngaji olahraga terdahsyat ya, tembus dari 100 partisipan. Karena memang limitnya Zoom ini hanya 100. Nanti bagi teman-teman yang belum bisa gabung, nanti akan kita share terkait dengan YouTube-nya. Akan kita upload di YouTube LPOPP Muhammadiyah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sengaja klik klik kanan. Ternyata di chat ini banyak sekali pertanyaan dokter. Langsung diserbu banyak pertanyaan sekali. Tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah langsung dijawab oleh slide PowerPoint-nya dari dokter. Maka nanti akan kita pilih dan pilih kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab oleh slide-nya dokter. Sebelum masuk ke pertanyaan chat dari Bapak Ibu, akan kita buka 3 penanya secara live. Jadi nanti silahkan langsung raise hand nanti agar bisa kita buka untuk langsung pertanyaan secara langsung. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya. Prof. Rumpis, terima kasih Prof sudah bergabung. Alhamdulillah maturun sangat. Mari silakan Bapak Ibu yang akan bertanya. Raise hand-nya. Halo, Halo, G, Assalamualaikum. Assalamualaikum. G. Waalaikumsalam. Monggo. Izin, Ya, monggo. saya Pak Edi dari Sleman itu Pak Edi, monggo Pak Edi. yang saya tanyakan adalah tadi disebutkan olahraga yang kalau memang sejak kecil sejak muda itu olahraganya misalnya permainan itu bisa dilanjutkan dengan catatan tadi nih. Dan saya termasuk korban dari itu sebenarnya saya itu. Seneng main bola tapi tadi emosinya masih 55 tahun tapi usianya masih apa kadang-kadang muncul tadi kemarin agak cedera. Nah, kalau cedera lutut itu saya udah beberapa kali terapi atau bisa ya. Dari beberapa kali itu ya saya anggap ahlinya dan juga fisioterapi. Namun dari beberapa 5 atau 6 orang itu analisanya berbeda-beda. Sehingga langkah apa yang sekiranya akan saya ambil ketika cedera itu. Walaupun cederanya tidak terlalu serius banget, tapi kalau untuk jogging itu sudah sakit sekali. Yeah. Mohon untuk mungkin ada referensi atau langkah-langkah apa yang sebaiknya kalau kita cedera olahraga seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi dari SKB Sleman. Monggo dokter langsung dijawab Langsung saja. ya, langsung. Pak Edi, ya betul. Tadi yang harus tetap dijaga, apalagi sepak bola ya, Niko hati-hati gitu. Jadi harus benar-benar bisa mengukur diri. Terus kemudian soal lutut tadi, saran saya jenengan minimal foto ronsen lutut dulu. Apakah sudah dilakukan? Karena kalau usia 58 kan juga ada osteoartritis tuh, risiko dari namanya tadi degenerasi ya, masalah karena penuaan gitu, karena usia gitu, itu terjadi, maksudnya bisa terjadi mungkin ada masalah di tulang rawannya atau di bantal sendinya atau di cairan sendinya yang mungkin memang sudah berkurang gitu. Nah dengan olahraga kan tadi lutut yang tadi sudah
istilahnya usia ya tadi kemudian diberikan olahraga atau beban yang di atas batas toleransinya kemudian kan jadi nyeri. Nah, saran saya adalah minimal punya foto ronsen dulu. Nah, nanti dari foto ronsen bisa kita analisa apakah betul osteoartritis atau tidak. Kalau ternyata bukan, berarti mungkin jaringan lunak lain yang ada masalah di situ. Nah, berarti mungkin nanti bisa periksa ke dokter, mungkin diberikan pengantar untuk MRI. Dari MRI kita bisa lihat secara lebih jelas ligamen ya atau urat di situ, bagaimana ligamennya, bagaimana bantal sendinya, bagaimana kemudian tulang rawannya itu nanti diperiksa lebih lanjut. Tapi nomor satu, ronsen dulu. Oke. Oke, terima kasih dokter. Menambahkan dokter, sekitar 4-5 tahun yang lalu, saya juga Oke. kondisinya sama dengan yang diungkapkan Pak Edi. Alhamdulillah, langsung ditangani oleh dokter Ikhwan Zain di kliniknya di JSC. Waktu itu langsung disuntik, saya nggak tahu suntiknya apa. Setelah disuntik, diterapi, Alhamdulillah dokter sampai saat ini untuk main bal, Alhamdulillah tidak sakit sama sekali. Terima kasih dokter. Barakallah. Hati-hati, Mas. Selanjutnya untuk Pak Ali Usman Basori, monggo Pak Ali Usman. Terima kasih Dokter Ikhwan. Oke, siap, Nggih. Pak Ali. Pertanyaan saya hampir sama dengan yang Pak Edi tadi. Sebetulnya bisa sembuh enggak, Dok? Itu yang kayak lutut itu tadi. Sebenarnya bisa sembuh enggak? Saya juga punya permasalahan seperti itu. Oke. Sehingga untuk lari agak kencang saya sudah sekarang sulit. Usia saya sekarang 52 tahun. Oke. Ini sesama. Terima kasih, Dok. Itu aja. Sepertinya banyak yang pertanyaan kaitannya dengan olahraga yang cocok di usia tertentu itu, Dok. Rata-rata ini ada Pak Joko Kartono, lalu ada Pak Husni yang narasumber minggu yang lalu. Ini juga beliau usia 63 tahun atau 62 tahun, tapi beliau maraton itu udah Ya, 150 kilo kemarin, Pak Ikhwan. ya Nah, mantap. ini mungkin kita lihat di chat ini banyak sekali pertanyaan, nanti Mas Apri bisa membantu memilih karena banyak ya. Oke. Itu Pak Dokter. Siap. Oke, baik, oke, Pak Nuwun. Pak Ali, jadi tadi memang apakah pertanyaannya apakah bisa sembuh ya? Jadi pertama kita harus tegakkan diagnosisnya dulu. Jadi walaupun sama-sama lutut, kan nggak tahu tadi masalahnya itu apakah masalah degeneratif, apakah masalah ligamen dan sebagainya. Jadi kalau tadi saran saya minimal punya foto ronsennya dulu. Nah, dengan foto ronsen itu nanti kita bisa kelola sesuai dengan diagnosisnya. Kemudian yang kedua, apakah bisa sembuh? Nah, itu mungkin lebih tepat kita mengelola ya. Karena kalau tadi masalahnya degeneratif, itu kan karena usia, Bapak. Ibarat tubuh kita itu kan onderdil ya. Onderdil itu juga pada usia tertentu pasti ada ausnya, kemudian kualitasnya nggak akan sama lah. Ketika kita muda kan dipakai terus pada suatu titik tertentu karena secara terus-menerus dipakai bertahun-tahun, puluhan tahun, maka kualitasnya kan mungkin akan berkurang. Dalam artian mungkin recovery-nya ya atau pemulihan jaringannya setelah digunakan itu tidak akan mungkin semasif waktu usia muda. Nah, kalau sudah seperti itu, maka lebih tepat mungkin kita kelola. Kalau kita kelola asal bisa nekuk, kemudian aktivitas fisik buatan sakit, kemudian sholat juga masih enak, bisa ke masjid, bisa apa, misalnya kalau mungkin suka umroh, kalau umroh ya jalan nggak sakit lah pokoknya enak. Nah, mungkin kalau sampai pada level itu ya kita maintain gitu. Jadi aktivitas harian. Tapi kalau kemudian pakai olahraga buat sprint kok sakit ya. Nah, itu mungkin ya dikelola, mungkin sudah waktunya memang harus ganti olahraga atau dengan deker dan sebagainya. Itu jadi lebih ke mengelola Bapak Ali. Tapi intinya kita harus tegakkan diagnosis dulu. Ngaten. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Ali. Penanya berikutnya dari Pak Aprianto Ahmad. Monggo Pak Aprianto Ahmad langsung. Assalamualaikum Pak Dokter, Waalaikumsalam. Dokter Ikhwan Jen. Oke. Mau tanya dok, mengenai heart rate dok. Ya. Apakah heart rate itu semakin intensitasnya olahraganya cukup lama? Dulu kalau kita jogging itu heart rate-nya itu sekitar
80, 90, dok. Sudah rutin olahraga, sudah sangat cukup sistematis. Sekarang itu kalau jogging itu heart rate-nya malah bukan naik, dok. Malah agak sedikit turun ya, 60, 70. Maka ada yang menyarankan supaya berada di zona 2 atau zona 3, itu dipaksa harus lari dulu, dok. Supaya masuk zona 2 atau zona 3. Usia sekarang 58, katanya kalau di zona 2, zona 3 itu di 120, dok. Kalau 120 itu nggak akan bisa kecapai jogging, dok. Harus lari, dok. Ya, Apakah harus masuk ke zona itu untuk melatih ketahanan jantung atau gimana, dok? Karena ada juga yang mengatakan bahwa kalau cuma jalan-jalan doang itu belum tentu bisa melatih jantung ya, karena heart rate-nya cuma 70-80, harus dinaikin di zona 2 atau zona 3. Mohon pencerahannya, dok. baik. Syukur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik, langsung saya jawab ya. Jadi kalau menurut saya, Bapak, kita harus mengkombinasikan. Jadi kita tidak melulu melihat angka-angka dari gadget. Tadi betul, gadget itu akan membantu kita untuk bisa memonitor gitu. Tetapi tadi poin saya adalah kita harus bisa mendengar atau kita bisa mengidentifikasi kondisi tubuh kita. Nah, kalau tadi dikatakan apakah harus mencapai denyut nadi tertentu, misalnya harus 120 dan sebagainya, menurut saya kok lebih baik kalau Anda mau jalan cepat atau lari sampai ke intensitas moderate ya, yang sedengan tadi, mending Anda sambil merasakan apakah ketika Anda beraktivitas fisik itu Anda merasa bisa ngobrol dan bisa nyanyi gitu tadi. Kalau masih bisa ngobrol dan nyanyi berarti masih ringan. Nggak apa-apa, tingkatkan sedikit pace-nya, kecepatannya sampai pada momen Anda oh bisa ngobrol tapi kok mau nyanyi itu agak berat nih nafasnya, tapi belum ngos-ngosan. Nah, dipertahankan di situ saja. Nah, ketika Anda sudah mencapai di zona moderate itu, dikonfirmasi ulang dengan heart rate monitor Anda. Sebenarnya itu saya moderate-nya itu kalau di heart rate monitor di angka berapa sih gitu. Karena kan bagaimanapun gadget itu punya punya ini ya Pak ya plus minus ya dalam artian itu akurasinya juga kadang ada beberapa poin di atas atau di bawah kan namanya alat ya. Nah, saran saya adalah tadi Anda pakai menilai dengan talk test atau tes bicara Anda maunya sampai moderate berarti jalan sampai agak nggak bisa nyanyi tapi masih bisa ngobrol, kemudian dikonfirmasi di situ dengan kekuatan Anda segitu itu gadgetnya munculnya di angka berapa. Nah, disitulah zona latihan Anda. Saya malah menyarankan Anda seperti itu. Jadi mengkombinasikan dari sinyal subjektif tubuh dengan yang ada di angka-angka yang ada di heart rate monitor. Seperti itu Bapak mungkin. Dan nanti dilihat saja ketika itu di angka berapa. Apakah di 100? 100 sudah cukup capek. Ya nggak perlu sampai 120 berarti gitu. Kalau udah 110 saja Anda merasa itu sudah moderate atau 105 sudah moderate, ya sudah, tidak apa-apa di situ saja mainnya. Nggak perlu harus sampai kalau usia segini harus di atas ini. Nah itu akan menjadi bias. Apalagi ya beberapa pasien yang nggak tahu dia itu konsumsi obat, Bapak. Jadi ternyata ada konsumsi misalnya beta blocker. Obat beta blocker itu kan salah satunya efeknya mensupres, menekan denyut nadi. Jadi denyut nadinya itu memang diturunkan oleh obat. Nah, pasien itu nggak tahu, dia pakai angka. Loh, katanya aku harus mencapai misalnya 125. Ini kok belum capek-capek, tapi saya sudah ngos-ngosan. Nah, itu yang terjadi adalah karena ketidaksesuaian antara gadget, kemudian efek obat, sama subjektif feeling atau perasaan subjektif. Nah, kalau dari saya tadi, saya menyarankan nomor satu adalah Anda mengidentifikasi kondisi tubuh Anda yang real. Karena itu gambaran yang lebih tepat dibandingkan dengan cara menghitung dengan cara-cara lain, apalagi kalau Anda misalnya orang lain ya itu konsumsi obat. Seperti itu, Bapak. Oh, gitu. Oke. Luar biasa, terima kasih, dokter. Yang terakhir untuk penanya langsung, Pak Iko Widodo, monggo. Itu Waalaikumsalam, monggo Pak Iko. Oke. mungkin dok, tadi sudah saya tulis di pesan. Yang Oh ya, pertama dok, pasca COVID itu kebetulan kami sekeluarga kena begitu. oke. Tadi juga sempat disinggung sama dokter bahwasanya
nyeri dada di sebelah kiri. Nah, pasca COVID itu biasanya saya itu lari 3 sampai dengan 5 kilo itu tidak masalah. Tapi, sebelumnya, mohon maaf. Tapi pasca COVID itu 2 kilometer saja dada di sebelah kiri atas itu nyeri gitu ya, nyeri. Tadi kalau tadi sudah disampaikan kaitannya ada masalah ataupun trouble terhadap apa namanya jantung gitu. Nah itu kira-kira eh, gimana mengatasinya. Tapi alhamdulillah setelah rutin lari itu sekarang sudah baikan dan itu tidak muncul lagi gitu. Terus kemudian seringkali eh, saya mengalami apa gitu ya kalau bahasa Jawa itu suduken gitu ya. Suduken itu kira-kira itu kenapa gitu? Itu kenapa dan bagaimana cara mengatasinya? Terus kemudian yang ketiga, kebetulan saya dulu pada waktu kuliah itu pernah jatuh ditabrak motor sehingga mengakibatkan di sekitar pinggang ya. Itu sampai sekarang itu sakit beberapa kali. Saya mungkin kayaknya beberapa kali terapi itu sampai di UNY ya kalau nggak salah itu katanya tidak ada masalah ini cuman apa namanya perlu diregangkan ya. Tapi sampai sekarang itu masih terasa gitu apalagi jelang kita mau tidur gitu itu kalau nyun sewu kalau belum dipijat itu rasanya belum bisa tidur gitu Pak. Eh, dan memang saya belum pernah coba periksa rongsen ya kira-kira ada masalah apa gitu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Ikhwan, mohon izin. Terlempar aja. Iya, nggih, Pak. Coba kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu untuk pertanyaan dari Pak Eko Widodo. Bapak Ibu yang sudah bertanya, nanti mohon bisa menghubungi admin LPOPP yang nantinya akan mendapatkan merchandise yang insya Allah bisa Halo. diambil. Ya, Dokter Ikhwan sudah bergabung? Oh, maaf tadi internet saya terputus. Dokter, terima kasih. Nggih. Nggih, gimana? Jawaban terakhir ya kali ya. Tadi yang Mas Nggih, Eko Widodo. Nggak, nggih. Mas Eko Widodo, nggih itu memang salah satu masalah COVID itu long COVID syndrome itu memang masalahnya di kardio Mas, di jantung Mas. Itu banyak laporan-laporan yang menunjukkan bahwa setelah beberapa tahun itu bahkan atlet ya merasa kebugarannya itu tidak kembali 100% gitu. Nah, nggak apa-apa Mas, yang penting di maintain mawon dan karena tadi salah satu risiko long COVID syndrome itu memang jantung. Saran saya jenengan harus dibatasi aktivitas fisiknya atau olahraganya sampai untuk menjaga kebugaran saja. Jadi intensitasnya jangan yang berat-berat Mas, cukup moderate saja gitu. Nah, kemudian kalau suduen itu biasanya karena ini Mas, jenengan pakai otot bantu pernafasannya pakai otot abdomen. Jadi otot perut gitu. Jadi kalau mungkin teknik ambil nafasnya itu bisa diulang atau dipelajari lagi gitu. Jadi sudut itu biasanya karena belum ready gitu ya otot-otot perut ya, otot bantu nafasnya itu diafragma itu kemudian Anda lari, dia kemudian kontraksi, kemudian yang terjadi ya kaget gitu, kram gitu. Itu kan kram otot diafragma. Jadi mungkin stretching. Jadi peregangan di bagian-bagian daerah otot perut atau daerah-daerah diafragma gitu ya, di paru-paru gitu, itu biasanya akan mengurangi suduen. Terus kemudian juga hati-hati mungkin perutnya terlalu penuh Mas. Misalnya bisa jadi ya. Selain itu kalau suduen itu terjadi kalau misalnya Anda makan atau perut terlalu full itu juga bisa suduen. Tapi kalau Anda merasa makannya nggak full biasa, kemudian sering suduen, berarti mungkin Anda lari pakai otot bantu pernafasan dengan diafragma, yaitu berarti Anda strateginya harus lebih lama, warm up-nya harus lebih lama sehingga tubuh itu lebih ready gitu. Sudah terjawab, nggih Mas Eko Widodo. Banyak sekali nih dokter untuk pertanyaan dari chat akan saya bacakan satu saja karena waktu yang sudah mulai malam hari. Siap. Yang Pak Joko Kartono, Assalamualaikum. Apa betul ada batasan umur untuk olahraga jenis tertentu? Saya umur 64 tahun. Alhamdulillah kemarin saya bisa finish di half marathon di Borobudur Marathon. Insya Allah tahun ini akan upgrade ke full marathon. Waalaikumsalam. Monggo dokter.
Terima kasih Wah, Pak Joko Kuntarto. hebat, hebat sekali Pak, hebat sekali mau full maraton. Nggih. Jadi tadi yang saya sampaikan adalah tidak ada sebenarnya tidak ada batasan khusus ya jenis olahraga apa gitu. Yang saya batasi adalah tadi intensitasnya. Nggih. Jadi intensitas yang berat yang bikin ngos-ngosan tadi sebaiknya kalau punya faktor risiko dikurangi gitu, pace-nya dikurangi. Mungkin Bapak misalnya jogging terlatih ya, sangat terlatih untuk lari, untuk half marathon itu Anda bisa atur kecepatan, recovery sehingga adaptasi tubuhnya baik, sehingga kalau Anda mau improve ke full marathon saya kira bukan hal yang mustahil. Asal program recovery-nya dan program latihannya itu berjalan dengan benar, saya kira tidak ada masalah, aman. Apalagi kalau maraton kan lebih ke continuous ya, bukan yang eksplosif seperti itu. Jadi aman-aman saja, yang penting tetap recovery dan programnya itu sesuai gitu. Oke. Terima kasih, Masya Allah, tabarakallah, dokter, luar biasa untuk diskusi malam hari ini. Mungkin akan kalau kita tidak batasi waktunya jam 12 malam pun masih akan banyak pertanyaan, dokter. Jadi teman Bapak Ibu yang saya hormati, berikut di link chat ada link presensi di mana di situ ada e-sertifikat bagi Bapak Ibu yang akan membutuhkan sertifikat, silahkan bisa mengisi poin tersebut. Kesimpulan pada malam hari ini luar biasa. Alhamdulillah, prinsipnya satu dalam menjaga kesehatan. Tentunya kita harus bisa mengenali bagaimana sih kondisional tubuh kita. Mudah-mudahan kegiatan pada malam hari ini bisa berlanjut di kegiatan mengaji olahraga yang insya Allah akan diisi oleh narasumber yang luar biasa yang insya Allah di bulan Februari juga akan ada 2 agenda untuk ngaji olahraga yang nanti biasanya akan kita sinkronkan dengan tema-tema yang berkaitan dengan atau di bulan tersebut ada tema seperti apa. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk malam hari ini mohon izin untuk bisa on cam karena akan kita ambil fotonya yang insya Allah nanti akan kita share di platform-platform LPO PP Muhammadiyah. Bapak admin LPO sudah siap untuk memfoto? Sudah, oke. Mari kita foto bersama. Slide pertama, 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya slide kedua. Monggo bisa on cam. 1, 2, 3. Di slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu